Halo, perkenalkan nama aku Iqbal, sarjana Sistem dan Teknologi Informasi dari STI ITB. Di sini aku akan menjelaskan tentang sebuah sound compression, yaitu encoder dan decoder Code Excited Linear Prediction atau CELP. Nah, yang pertama apa sih itu CELP atau Code Excited Linear Prediction? Jadi CELP itu adalah salah satu teknik pengkodean yang paling luas digunakan dengan kelas pengkode suara yang didasarkan pada konsep LPC atau Linear Prediction Coding. Peningkatannya adalah bahwa pada sebuah codebook, sinyal-sinyal eksitasi yang berbeda akan dipelihara atau dipertahankan di encoder dan decoder. Nah, di CELP ini ada dua varian nih. Yang pertama low delay dan yang kedua tuh ada algebraic. Untuk low delay sendiri itu dia kompresi suara yang menggunakan low coding delay yang lebih kecil dari 2 ms. Sedangkan untuk algebraic yaitu sebuah proses yang digunakan dalam analisis oleh kodek sintesis untuk memprediksi koefisien filter yang diperlukan untuk mensintesis ucapan di pihak penerima. Nah, dari kedua jenis varian CLP ini, perbedaan utamanya yaitu pembuatan sinyal eksitasi yang digunakan dalam decoder beserta informasi lain untuk merekonstruksi sinyal suara. Perbedaan-perbedaan lain meliputi di dalamnya adalah pengolahan sebelum proses dan sesudah proses untuk menyaring pembentukan sinyal-sinyal asli yang direkonstruksi dan untuk suatu kinerja yang lebih baik. Varian-varian ini bekerja pada bit yang berbeda. Jadi seperti itu jenis-jenis varian dari CLP. Nah, masuk ke encoder dari CLP itu, jadi encoder pada teknik pengkodean CLP ini adalah merupakan sistem yang bertugas untuk mengubah data masukan menjadi kode-kode bit yang diberikan untuk diproses, yang kemudian akan dikirimkan dan kode-kode tersebut akan diterjemahkan oleh sistem lain yang dinamakan decoder. Pada teknik pengkodean CLP, encoder dibagi menjadi beberapa tahap nih, yaitu ada DC bias removal, yaitu filter digital yang berperan untuk menyaring sinyal masukan pada masing-masing saluran dengan suatu filter IIR atau VIR digital sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua ada analisa frame, yaitu sinyal yang telah disaring dari bias DC akan dianalisa frame-nya dengan memasukkannya pada analisa LPC dan kemudian diteruskan pada Line Spectral Frequency atau yang bisa disingkat LSF. Selanjutnya, ada analisa subframe yaitu dilakukan untuk mendapatkan nilai pitch sinyal yang telah dikuantisasi LSF dan suara hasil keluaran DC bias removal. Nah, masuk ke decoder nih. Nah, pada decoder di CLP itu, sinyal yang dikodekan pada encoder akan dikirimkan ke decoder untuk dapat diterjemahkan kembali nih. Pada decoder, CLP sinyal yang dikirimkan dalam bentuk bit kode dengan kekuatan sinyal suara yang telah direduksi diterjemahkan kembali menjadi sinyal suara yang kekuatan sinyalnya dinormalisasi. Nah, decoder CLP terdiri dari beberapa tahapan untuk mengubah bit sinyal menjadi sinyal keluaran dalam bentuk suara. Yang pertama itu ada decoding subvektor LSF, atau pada bagian ini bit-bit sinyal LSF akan diubah menjadi rangkaian subframe LSF dengan bantuan codebook kembali. Yang kedua itu ada penyisipan delay dan gain pada LSF, yaitu untuk menyisipkan delay dan gain untuk mengubah LSF dari frame menjadi sinyal sampel. Lalu ada yang terakhir itu ada sintesa subframe, yaitu bit-bit sinyal dari encoding berupa gain, posisi sinyal, delay LSF, dan iterasi di sintesa untuk dilakukan iterasi terhadap sinyal yang paling signifikan terhadap sinyal asli. Nah, di sintesa subframe ini ada beberapa tahapan nih, ada dua. Yang pertama itu ada pemisahan subframe dan rekonstruksi sinyal bicara. Nah, masing-masing itu ngapain aja sih? Nah, yang pertama itu ada pemisahan subframe. Untuk pemisahan subframe, bit-bit hasil encoding akan dipisahkan berdasarkan alokasi sinyal, bit, sinyal, delay, gain, dan LSF dengan menggunakan perhitungan iterasi dengan batas iterasi yang sama dengan encoding.
Dan untuk rekonstruksi sinyal wicara, sinyal suara yang berbentuk subframe akan diubah menjadi sampel yang kemudian akan direkonstruksi sinyal pitch reduksi dengan menggantikan 4 buah sinyal yang terpilih menjadi A+1 atau A-1 seperti yang telah ditentukan pada sinyal vektor masuk. Nah, masuk ke sesi selanjutnya itu apa sih manfaat sistem multimedia terhadap kehidupan sehari-hari? Nah, multimedia dalam penggunaannya dapat meningkatkan efektivitas dari penyampaian suatu informasi. Penggunaan multimedia dalam lingkungan dapat mendorong partisipasi, keterlibatan, serta eksplorasi pengguna tersebut. Contohnya itu ketika dalam bidang pembelajaran. Contohnya kita ingin membuat sebuah video pembelajaran karena di situasi COVID kayak begini untuk belajar secara langsung tatap muka itu agak sulit dilakukan sehingga diperlukan sebuah video pembelajaran untuk membantu para siswa yang kesulitan untuk belajar. Nah, terus ada aplikasi multimedia dapat merangsang panca indera dan perasaan penerimanya karena dengan penggunaan multimedia akan merangsang beberapa indera penting manusia seperti penglihatan, pendengaran, gerak maupun suara. Karena multimedia itu terdiri dari video, suara, terus ada foto, sehingga semua indera, contohnya ada mata, telinga, suara, gerak, itu jadi dirangsang karena kita menggunakan sistem multimedia. Begitulah manfaat dari sistem multimedia di kehidupan sehari-hari kita. Ya, sekian penjelasan tentang sound compression encoder dan decoder dari CELP. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Jika ada yang ditanyakan bisa langsung ditanyakan ke saya. Ya, terima kasih.